Halo, saya Sabit Huraira. Selamat datang di Belajar HTML dan CSS untuk pemula. Sekarang kita akan coba memahami terkait dengan prioritas. Di sini kalian bisa lihat kalau di sebelah kanan ada sebuah file HTML yang akan mengarahkan file CSS-nya pada file style.css, dan di sebelah kanan ada tampilan dari si file HTML-nya. Nah, sekarang mungkin kalian pernah bertanya-tanya. Misalnya saya memberikan sebuah style pada elemen H1. Misalnya color-nya red. Oke. Seperti ini ya. Ini kalau saya jalankan maka otomatis warna dari si H1-nya akan menjadi red. Atau saya bisa juga memberikan universalnya, selektor universal, yang artinya semua tulisan pada halaman ini akan menjadi berwarna merah. Oke. Nah, dia juga bisa berjalan. Namun dalam CSS mereka tidak mengenal dengan istilah yang namanya tabrakan, konflik antara dua selektor yang sama. Jadi misalnya di sini ada selektor universal dan di sini juga ada universal. Misalnya kita akan memberikan pewarnaan yang berbeda seperti ini. Gini ya, ini tidak akan menimbulkan error. Tetapi mungkin Anda bertanya-tanya, kira-kira siapa yang akan dieksekusi dari kedua ini? Dan bila hal ini terjadi, bila kedua selektor memiliki level yang sama dan melakukan sebuah styling CSS, maka yang akan dimenangkan adalah yang paling akhir. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian bagaimana jika di sini ada lagi H1? Misalnya H1 ini colornya misalnya black misalnya, seperti ini. Kayak gini. Nah, ketika dua buah HTML selektor bertemu, di sini ada selektor universal, di sini ada selektor H1, maka yang dimenangkan adalah selektor H1-nya. Sebagai contoh, walaupun kita rubah urutannya misalnya ya, seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, kalau berdasarkan urutan seharusnya selektor universal lah yang menang di sini. Tetapi pada faktanya di sini yang dimenangkan adalah selektor H1-nya. Kenapa? Karena selektor yang lebih spesifik pasti akan dimenangkan oleh sebuah CSS gitu. Nah, bagaimana bila kita menambahkan sebuah kelas di sini? Menambahkan sebuah kelas, misalnya namanya txt header. Oke. Dan ternyata kita menambahkan selektor yang baru lagi. Di sini ada txt header. Oke. Misalnya ini kita beri warna green seperti ini. Siapa yang akan dimenangkan? Dalam hal ini yang akan dimenangkan adalah yang memiliki selektor lebih spesifik terkait dengan penamaan kelasnya. Sehingga otomatis di sini selektor H1 maupun universal kedua-duanya gagal mengeksekusi perintah yang mereka jalankan. Jadi yang meminta biru dan hitam ini kalah sama yang kelas. Oke. Nah, bagaimana bila kita ingin mengalahkan kelas? Kita bisa menggunakan selektor ID. Jadi seperti kita ketahui bahwa selektor ID ini merupakan sebuah selektor unik yang hanya dimiliki oleh satu pada suatu halaman website. Misalnya di sini ID header ya, kita kasih ID header seperti ini. Oke. Jadi di sini kita akan tambahkan juga selektor untuk ID-nya. ID header seperti ini. Oke. Di sini kita beri dia warna orange misalnya. Nah, untuk kasus ini, maka yang akan diprioritaskan untuk menang adalah selektor ID-nya. Oke. Nah, namun ada selain keempat cara ini, ada juga mekanisme untuk menambahkan langsung. Misalnya, kita bisa menambahkan langsung CSS secara inline di sini. Misalnya kita kasih colornya kita kasih blue violet seperti ini. Oke. Jadi ini kita kasih cara inline. Jadi ada settingan CSS yang sudah berkonflik di sini, ditambah lagi ada settingan CSS pada inline.
siapa yang akan menang di sini? Gini. Nah, ternyata yang akan dimenangkan ketika ada kumpulan CSS pada halaman style CSS bertarung dengan CSS pada inline, yang akan dimenangkan adalah CSS pada inline. Hal ini jelas terasa karena memang CSS inline ini bisa dibilang benar-benar nempel pada sebuah elemen HTML-nya. Oke, itu untuk inline. Namun, dari semua itu, mereka bisa dikalahkan oleh sebuah CSS yang memiliki properti important seperti ini. Artinya, ini dianggap sebagai properti yang harus dimenangkan. Jadi dia dianggap paling penting di sini. Sehingga seharusnya dia yang dimenangkan. Jadi kalau kita jalankan di sini, maka H1 kembali kepada warna hitam. Yang artinya yang akan diprioritaskan pertama kali adalah sebuah atribut yang memiliki kata kunci important. Oke, itu video singkat terkait prioritas. Semoga membantu. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanya pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.